Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sudah minggu ketiga, tanpa terasa ini waktu berjalan terus, materi juga bertambah-bertambah. Belajar secara daring, Anda harus aktif, kalau enggak nanti segala sesuatunya Anda bisa tercapai. Ya, apalagi saya Anda melihat kenyataan Anda bekerja. Anda bisa aja menghilang dari layar saya ini, tapi apa Anda bisa atau enggak? Nah, itu tergantung Anda nanti lagi. Oke, pagi ini kita akan melanjutkan materi namanya normalisasi. Filenya ada yang saya kirim lewat WA, ada yang saya kirim letakkan di Moodle, karena tidak semuanya bisa tercover di situ. Nah, yang saya kirim di WA itu cara mengaktifkan akses, mungkin minggu depan kita praktekkan. Kalau sekarang kita bahas normalisasi dulu, ya. Nah, kita lihat untuk yang normalisasi. Bentar, saya share. Nah, ini presentasinya dilihat, ya. Normalisasi itu apa dalam database? Jadi, kalau perlu kita ketahui, tabel-tabel yang kita lihat itu secara ilmu database itu ada yang belum normal. Nah, bagaimana menormalkannya? Itu yang harus kita pahami secara ilmu database. Ya. Nah, karena tabel itu kalau secara Excel dia aman-aman aja, tapi secara database nanti ada yang ganda dia, tumpang tindih, atau ya semacam redundan istilahnya dalam database. Oke, kita lihat pengertian. Nah, untuk pengertian, Anda bisa melihat sendiri. Nah, yaitu suatu aturan yang dikenalkan pada relasi-relasi dalam basis data. Basis data itu sama aja dengan database ya. Dan harus dipenuhi oleh relasi-relasi tersebut pada level-level normal. Nah, artinya apa? Levelnya juga ada banyak nanti, tetapi yang saya sampaikan kepada Anda hanya cukup 3. Biasanya database itu 3 itu sudah bisa dinyatakan secara normal. Nah, oke. Jadi tabel-tabel itu berelasi nantinya. Nah, mungkin berelasinya prakteknya nanti setelah UTS nantinya. Tetapi sebelum UTS saya belum merelasikan karena kita harus memahami bagaimana bentuk database itu secara single tabel dan membangun rumus-rumusnya. Oke, kita lanjutkan. Level normalisasi kalau di sini saya lihatkan ada 6. Tetapi yang saya sampaikan di pengajaran di D3 ekonomi khususnya itu sampai 3 saja saya cukup sudah maksimal. Ya. Nah, kalau Anda orang komputer bisalah sampai ke atas ini. Oke, kita lanjut. Nah, yang pertama, Anda harus memahami apa yang dikatakan dengan 1NF. Nah, ini pengertian harus Anda pahami. 1NF itu artinya apa? Suatu relasi dikatakan dalam bentuk normal pertama jika dan hanya jika setiap atribut bernilai tunggal untuk setiap baris. Jadi seperti kemarin, kita sudah mengenal baris, value, atribut. Nah, itu semuanya Anda harus sudah paham. Jangan lupa dengan istilah-istilah yang itu kemarin, termasuk primary key, ya, foreign key, ya, record, tuple, record sama tuple itu sama aja. Atribut dengan field name atau kolom itu sama aja. Nah, itu yang harus Anda pahami. Karena kalau tidak paham yang itu, berarti sampai di sini Anda bingung nanti. Karena di sini dia berbicara setiap atribut bernilai tunggal untuk setiap baris. Nah, maka ini harus Anda pahami. Mana yang baris, mana yang kolom. Pertanyaan saya di sini ada berapa kolom dan ada berapa baris? Nah, jawabannya tentu Anda harus paham. Kolom 1, 2, 3, 4, 5. Berapa baris? Tanpa dihitung judul kolom di atas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, berarti seperti itu ngitungnya. Ya. Nah, pertanyaan, mana yang atribut? NIP, nama, jabatan, keahlian, lama. Mana yang baris? Nah, lihat baris, tadi ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Itu yang baris.
pernyataan dalam hal ini ada yang dinyatakan bernilai tunggal. Nah, kita cek apakah setiap baris ini sudah bernilai tunggal. Ternyata kalau kita lihat ada yang kosong, berarti belum terpenuhi secara 1 NF. Ya, nah itu yang harus Anda pahami, belum terpenuhi secara 1 NF. Maka bagaimana melakukan ini? Caranya gampang. Jadi tabel ini berada dalam anormalisasi. Nah, untuk menjadikan 1 NF, maka setiap baris harus kita isi dengan data yang sama di atasnya. Biasanya kalau dalam membuat tabel ini kan dibuat IDEM, SDA. Nah, tapi di sini enggak, harus kita tulis karena ini database, walaupun dia sama. Nah, jawaban untuk ini langsung saya jadikan slide-nya seperti ini. Nah, ini tabel sudah bisa kita katakan 1 NF. Ya, di tabel ini sudah 1 NF. Apa bedanya dengan tabel yang pertama tadi? Tidak ada lagi nilai baris yang bernilai kosong. Tapi Anda harus memperhatikan ini yang terjadi pengulangan. Ya. Nah, pengulangan apa? NIP 2 kali, nama 2 kali, analis 2 kali. Nah, itulah yang akan menjawabkan perlu normalisasi 2 NF lagi. Oke, saya harap 1 NF Anda sudah paham. Nah, lanjut. Untuk 2 NF, nah diperhatikan keterangannya. 2 NF, suatu relasi dikatakan berada dalam normal kedua jika dan hanya jika berada pada 1 NF. Berarti seperti tabel yang di atas tadi. Nah, sekarang bagaimana tabel itu supaya 2 NF? Perhatikan keterangan yang di bawah. Semua atribut bukan kunci memiliki dependensi sepenuhnya terhadap kunci primer. Kunci primer itu sama dengan primary key. Atau dalam istilah lain, atribut yang tidak kunci, yaitu atribut yang tidak merupakan bagian kunci primer. Ini bagina ya, bagian dari kunci primer. Nah, bagaimana supaya mudah memahami yang di atas tadi, sehingga bisa menjadi 2 NF? Nah, kita lihat ini. Cara merubahnya dengan bentuk diagram seperti ini. Nah, kita asumsikan yang menjadi primary key itu adalah NIP. Nah, maka NIP itu sangat-sangat dependensi fungsional dengan nama dan jabatan. Ya, karena NIP itu tergantung kepada ini nama. Karena NIP seseorang hanya 1. Ya, jabatan seseorang ini juga 1 di sini. Karena ini sifatnya primary key. Dan supaya normal 2 NF ya, maka lama itu dependensi fungsional terhadap keahlian dan NIP. Artinya apa? Bisa jadi nanti keahliannya sama, tetapi lamanya berbeda. Jadi NIP-nya akan terjadi pengulangan. Jadi di sini akan kelihatanlah bahwa NIP itu akan terjadi 2 kali, keahlian itu akan terjadi 2 kali. Nah, jadi ini fungsinya sebagai foreign key atau kunci tamu. Nah, ini salah satu cara mendekomposisikan tabel 1 NF. Seperti ini bisa. Dan supaya lebih mudah, tentunya ini bisa kita cari dalam bentuk lain, yaitu berdasarkan 2 buah relasi tabel. Nah, bisa tabel 1, tabel 2. Nah, pemberian nama tabel itu tergantung Anda saja. Ini bisa diganti dengan nama tabel pegawai, ini bisa diganti dengan tabel relasi. Nah, untuk satu tabel yang bisa kita ambil dari dekomposisi gambar tadi, yaitu NIP nama jabatan. Nah, ini akan bersifat primary key dia nanti, bernilai tunggal setiap baris, tidak akan terjadi pengulangan. Tetapi sebagai hasil relasinya, NIP, keahlian, dan lama ini akan menjadi foreign key, sehingga akan terjadi pengulangan. Nah, inilah yang dikatakan 2 NF. Lalu bagaimana hasil tabel dari yang 1 NF menjadi 2 NF? Lihat jabaran dekomposisi ini. Nah, ini hasilnya. Jadi hasil ini menunjukkan bahwa
di dalam NIP ini hanya satu lagi bernilai tunggal, tidak ada lagi yang terjadi pengulangan. Karena ini sifatnya primary key. Nama juga satu. Tapi jabatan nanti bisa terjadi berulang karena mungkin NIP yang berbeda. Ya. Nah, itu. Nah, di sini yang relasinya NIP-nya terjadi pengulangan, keahliannya juga terjadi nanti semacam pengulangan atau penggandaan. Lalu lamanya juga akan terjadi seperti itu. Nah, karena dia tergantung kepada primary key yang di atas yang sudah dijabarkan itu. Nah, inilah yang dikatakan dengan 2NF. Jadi cukup mudah dipahami, tapi nanti dalam aplikasinya Anda akan repot nanti itu. Berikut kita lanjutkan. Sekarang bagaimana yang 3NF? 3NF dikatakan dalam bentuk 3NF itu bagaimana keterangannya? Sudah berada dalam 2NF. Nah, kalau sudah 2NF, nah, berarti tabelan tadi sudah 2NF. Lalu setiap atribut yang bukan kunci tidak memiliki dependensi transitif terhadap kunci primer. Nah, berarti tabel yang ini tadi, ini sudah sama dengan 3NF. Tetapi ada nanti tabel itu sudah 2NF, tapi tidak sama dengan 3NF. Nah, mana dia itu yang harus kita lihat. Nah, ini hati-hati keterangannya. Untuk yang ini, nah, ada keterangan di bawah. Relasi ini menjadi 2NF, tetapi tidak sama 3NF. Lalu bagaimana kita mendekomposisikan ini? Maka kita cari dalam relasi bentuk tabel. Kalau Anda paham seperti keterangan yang tadi, maka tabel ini bisa kita dekomposisikan kode item dengan nama item. Kemudian kode item, nomor P, nomor urut. Nah, itu relasi tabelnya. Sehingga kalau Anda susun tabel ini atau Anda bentuk tabel ini, urutan kode item itu hanya sampai P6. Yang P1 2 kali tidak akan ada lagi, karena ini sudah bernilai tunggal. Nah, kalau di sini sama dengan yang tadi, terjadi pengulangan-pengulangan sesuai dengan kebergantungan terhadap kode item dan nomor P-nya ini. Oke. Nah, kalau hasil ini kita lihat, apa hasilnya? Nah, ini dalam bentuk relasi tabel, sehingga hasil datanya seperti berikut. Nah, itu dia. Ini yang saya sebut kode item, nama item, sehingga P1 sampai P6. Tidak ada pengulangan. Nah, kalau di sini terjadi pengulangan. Nah, soal posisi letak itu boleh aja berbeda, boleh nomor P, boleh nomor urut, boleh kode item di depan. Ya. Nah, di sini kode item terjadi pengulangan. Kenapa? Karena nomor P-nya juga membutuhkan ketergantungan dari kode item. Begitu juga untuk nomor urut. Nah, ini sudah bisa dikatakan dalam bentuk normal ketiga. Oke, nah sudah 3, diperhatikan itu keterangan saya. Nah, lalu nanti bisa saya mainkan soal itu. Nah, kalau ini tidak lagi, ini sudah BCNF. Nah, artinya apa? Setiap yang kita lakukan, Anda harus memahami dengan 3 tadi itu. Oke, kita lihat contoh yang lain. Nah, ini dilihat dulu. Nah, ini tabelnya sudah normal keberapa ini? Nah, kalau kondisi yang seperti ini sudah sama dengan 3NF. Hanya saja datanya belum kita isi. Isi nanti datanya sesuai yang Anda pahami. Nomor BP boleh buat nama sembarangan, nama boleh buat nama sembarangan. Ini juga boleh buat sembarangan sesuai yang Anda ingat. Nanti ini juga bisa diisi. Nah, ini sudah dinyatakan dengan 3NF. Di 3 tabel. Oke, itu contoh ya, nanti Anda isi sendiri. Kemudian, nah ini
tabel anormal dari hasil. Ini tabel anormal. Ya, yang saya tanda ini tabel anormal. Nah, ini yang tabel anormal ya. Tabel anormal. Oke, sekarang tabel yang anormal itu terbentuklah seperti ini nantinya. Nah, sehingga tabel itu akan terbagi menjadi berapa ini? Nah, ini yang harus kita paham di sini. Ya. Nah, ini pula yang dikatakan dengan tabel 3NF normal. Nanti Anda isi sendiri ya, sesuai dengan data-data yang dibutuhkan. Nah, setelah Anda paham ini, tentunya nanti Anda akan membuat kamus data, gunanya apa? Ini yang akan kita masukkan ke dalam aplikasi Microsoft Access nantinya. Oke, jadi minggu depan kita sudah praktek dengan Microsoft Access dengan ketentuan Anda sudah paham yang tadi. Nah, kemudian, nah ini tugas Anda nanti, bagaimana tugas Anda bisa menyelesaikan ini. Ya, ya ini tugas Anda nanti dilanjutkan. Ya, bagaimana menyusunnya seperti itu. Nah, ini juga ada contoh lain. Tolong dipahami dengan contoh-contoh tadi. Oke, jadi tugas Anda nanti ini tolong diisi dan dipahami. Nanti itu yang Anda kirim ke saya. Ya. Kemudian ini saya stop. Ada tugas Anda. Saya sudah siapkan. Nah, ini tugas Anda. Jadi dikumpul minggu depan ini. Nah, ini selesaikan. Ya, lakukan normalisasi 1NF sampai dengan 3NF. Buat gambar RD. Gambar RD kan sudah pelajari minggu kemarin kan? Nah, berarti ini yang tugas. Ya. Contoh tadi Anda lengkapi, lalu Anda kirim ke saya lewat WA aja nanti, yang ini lewat Moodle dikirim jawabannya, paling lambat minggu depan. Minggu depannya 1 hari sebelum kuliah. Nah, itu dia yang harus Anda pahami dalam pembelajaran hari ini. Oke, mohon perhatian. Coba dibuka, unmute semuanya, supaya saya ketahuan Anda paham atau tidak. Ini yang hadir cuma 13 orang. Sebenarnya kapasitas Anda 17. Ada pertanyaan? Apa yang saya jelaskan tadi? Ada yang mau ditanya? Nanti kalau ada kebingungan pas ngerjainnya boleh nanya, Pak? Hah? Nanti kalau ada yang bingung atau enggak, ada yang nggak ngerti pas boleh di WA, di WA aja. Oh, baik, Pak. Ya, tapi cara saya ini yang tadi itu cukup mudah Anda pahami. Pekerjaan Anda sekarang kan membuat yang ini, tabel presentasi saya Anda pahami, ya. Kemudian tabel yang saya suruh isi tadi, isi sesuai data sembarang saja, Anda perlu Anda hafal. Kalau nama buat sembarangan, nomor buat sembarangan, tapi Anda paham nanti hasil dari itu. Nah, untuk yang tugas, nah itu Anda selesaikan sendiri. Oke? Oke? Ya, Pak. Ada lagi yang lain yang bertanya? Maulida mau tanya, ada? Jadi kameranya dibuka nih yang lain. Yang lain buka kameranya. Masih tidur nggak nih? Edi, Nadira, Dita, Erul, Indah, Bella, Katrin. Buka semuanya. Gelap, Pak. Ntar, Pak. Ada lagi. Buka semuanya. Biar tetap muka begini yang bisa. Katrin gimana nih? Dita, Binda, belum mandi lah, masih jaga lalu. Ada pertanyaan enggak?
Anda harus standby dengan laptop lagi ya. Kalau enggak nanti bukan hanya cerita-cerita aja. Pak. Kalau mendengar saya ceramah, boleh saja pakai HP. Tapi untuk menjawab pertanyaan saya tadi, Anda terpaksa dengan komputer itu. Apakah komputer laptop atau komputer PC. Ya, Pak. Oke, saya ingatkan, paket internet yang dari kampus, silakan Anda register dengan nomor KTP dan KK Anda masing-masing. Pengirimannya itu dari Kementerian langsung. Ada yang masuk, ada yang tidak, jangan tanya ke saya. Kalau tidak diaktifkan, berarti Anda tidak dapat. Oke, ada pertanyaan lain enggak? Enggak, Pak. Kalau tidak, Pak, nanti ambil absennya di model, Pak. apa? Ambil absennya di model nanti kan, Pak. Ambil absen, ambil aja kedua-duanya. Kadang modal itu sulit dimasukin. Kalau Bitly kan aman. Bitly itu wajib Soalnya model ya, model Bitly aja Gina yang nggak wajib. bisa login, Pak. Makanya saya bilang Bitly itu diisi seterusnya, jangan dilupakan. Kalau model itu boleh-boleh aja enggak diisi karena kadang-kala dia jaringan, kadang-kadang dia seperti pagi ini sulit masuknya nih. Nah, oke, absen Anda di Bitly yang saya bisa hitung. Kalau di model barangkali sulit dihitung. Ada pertanyaan lain nggak? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Nah, jadi hari ini kerjakan masih menggunakan Excel. Gambar-gambar itu Anda buat dengan Visio, karena ada tugas yang harus melalui Visio. Minggu depan Anda harus standby dengan Microsoft Access. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, Anda boleh exit dari room ini. Silakan dikerjakan sesuai yang sudah saya jelaskan tadi. File tugasnya juga sudah saya kirim di Moodle, kalau nggak salah. WA ada nggak saya kirim? Tugas-tugas? Belum, Pak. Belum, ntar saya Belum, kirim Pak. sambil menunggu link ini. Boleh, silakan exit, tidak apa-apa, silakan bekerja. Saya mau merekam hasil pembelajaran kita, nanti saya kirim. Oh, baik, Pak.